warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Udhiko Sofyan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan NIM belakang 174. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang implementasi sistem informasi manajemen dalam dunia perusahaan yang kali ini proyek 9 dan 10 dalam pemanfaatan sistem manajemen database. Nah, pada proyek 9 kita akan membahas tentang formulir dan laporan basis data. Pada contoh ini akan menghasilkan entry data untuk tabel student. Pada contoh ini juga kita akan dibuatkan laporan hadir kelas dan daftar buku yang digunakan pada kelas tersebut beserta harga bukunya. Dan latihan ini mengilustrasikan aplikasi basis data yang umum. Nah, selanjutnya basis data textbooks yang terdiri atas 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan lain karena memiliki suatu nilai. Nah, pada tabel student bisa kita lihat berisikan 4 field, yaitu first name, last name, book name, dan juga copies to sale. Nah, pada gambar ini bisa kita lihat nilai-nilai pada tabel student dan nilai-nilai dalam tabel book yang berisikan first name, last name, book name, dan juga copies to sale. Dan tabel book yaitu book name, first name, last name, dan juga price atau harga. Nah, kemudian pada gambar ini kita bisa melihat layer pada basis data textbooks yang pertama kita akan buka yaitu pada program Microsoft Access dan membuka basis data textbooks. Kemudian di sebelahnya yaitu ada layar untuk membuat formulir yang bukan hanya memudahkan entry data, tetapi juga menampilkan catatan dari tabel satu demi satu. Kemudian kita diarahkan untuk pilih field dari tabel tersebut seperti pada gambar. Kemudian pilih masing-masing field dari tabel student yang tadi itu. Nah, setelah itu kita harus mengubah nama formulir tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian gambar selanjutnya yaitu formulir yang dihasilkan untuk data siswa yang berisikan ada tombol menuju record pertama, kemudian ada menuju record sebelumnya, dan menuju record berikutnya yaitu yang terakhir, dan juga menuju record yang baru. Kemudian Microsoft Access akan memberi peringatan bahwa buku yang dijual harus berjumlah 10 atau kurang. Nah, kemudian pada student data entry form kita menampilkan desain dari formulir entry data siswa yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian memilih mengubah properti field data dan juga mengubah peraturan untuk nilai nomor buku. Nah, ini adalah salah satu contoh laporan dari satu tabel, yaitu laporan jumlah siswa yang terdaftar dalam satu kelas, yaitu ada kelas dan juga enrollment. Kemudian, langkah-langkah untuk membuat laporan yaitu yang pertama memilih tabel dari field untuk laporan, dan setelah itu lanjut kepada memilih untuk mengurutkan laporan tersebut. Nah, habis itu tinggal kita pilih tampilan desain laporan dan kita bisa mengedit tampilan desain laporan seperti pada gambar tersebut. Nah, pada bagian kali ini kita akan menampilkan laporan dari banyak tabel, yaitu sebagian laporan buku yang digunakan di masing-masing kelas yang berisikan kelas, buku, dan juga harganya. Nah, di sampingnya itu pilihan untuk mengurutkan dan ringkasan untuk laporan dari banyak tabel. Nah, pada bagian ini kita melihat laporan awal buku yang digunakan di masing-masing kelas, dan di gambar selanjutnya itu ketika kita mengedit pada laporan yang digunakan di masing-masing kelas. Nah, lanjut kepada proyek 10 yaitu query basis data atau basis data textbooks. Lanjut yang sama seperti sebelumnya, memiliki 4 tabel yang saling berhubungan antara satu dengan lain karena memiliki nilai yang sama. Nah, pada tabel student ini bisa kita lihat
ada first name, last name, book name, dan juga copies to sell. Nah, ini bisa kita lihat yaitu field dan nilai dalam tabel student, dan yang satunya itu field dan nilai dalam tabel book. Yang seperti pada tabel sebelum-sebelumnya, yaitu ada first name, last name, book name, dan juga copies to sell. Nah, pada bagian kali ini kita akan membuat query dengan batasan. Yang pertama yaitu memilih tabel untuk query, dan dilanjutkan dengan berdasarkan contoh ini tersebut yang siap digunakan. Nah, pada bagian ini kita membatasi query pada harga yang lebih besar, yaitu $100. Nah, hasil pembatasannya bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, pada gambar ini juga bisa kita lihat yaitu kita membatasi harga agar lebih dari atau sama dengan $50, tetapi kurang dari atau sama dengan $75. Yang gambar satunya itu kita membatasi harga agar kurang dari $75 atau lebih besar dari $100. Nah, pada bagian ini Microsoft Access akan meminta nilai parameternya. Nah, selanjutnya kita query untuk menggabungkan field first name dan juga last name-nya kita hubungkan. Selanjutnya di sini kita melihat query dengan baris total dan desain query dengan fitur pembilangan dan penjumlahan. Nah, yang ini yaitu beberapa hasil query yang menampilkan fungsi pembilang dan penjumlahan. Bisa kita lihat di sini ada pembilang dan juga penjumlahan. Nah, sekian proyek 9 dan 10 dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya.